Karena yang ikut pemerintah berarti Sabtu. Ya, udah pengumuman kan? Belum. Belum. Ya, tadi saya baru dapat soalnya. Tadi saya lihat saya udah ya, tanggal jadi hari Sabtu. Ya, yang ikut pemerintah hari Sabtu lebarannya. Jadi kita masih ada kesempatan satu malam ini sebagai iya, artinya buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Karena ini kesempatan. Karena besok udah nggak ketemu lagi kita. Ya, tinggal kita jalanin tetap. Jalanin sebaik mungkin ibadah yang kita lakukan. Sekalipun ibadah kita mungkin biasa-biasa saja. Ibadah kita apa sih? Puasa ya Ramadannya. Puasa sunnah jarang. Ya, begitu juga sholat juga. Sholat 5 waktu. Ya, kalaupun sholat qiyamul lail jarang-jarang. Itu pun kalau Ramadan mungkin. Ya, ada yang niatnya benar-benar qiyamul lail, ada yang benar niatnya memang karena pengen sahur bareng. Ya, kalian ada yang akan gitu kalau sahur bareng. Ya, jadi niatnya masing-masing, tapi kita nggak tahu ukuran niat orang. Yang penting kita berharap ibadah kita ya itu menjadi motivasi kita, kemudian menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ana la asumu illa syahr la azidu alaih. Ada orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya puasa cuma Ramadannya aja. Saya nggak lebihin dari itu. Senin Kamis saya nggak jalanin. Puasa Nabi Daud enggak. Puasa Syawal pengennya sih ngelakuin, tapi melihat tempat kalah lagi. Ya, melihat kue kalah lagi, gak jadi lagi. Bertamu di sini disediain makan, jadi gak puasa dulu. Walhasil nih kagak puasa nih selain Ramadan. Wala usolli illa khamsan. Dan saya juga enggak sholat kecuali cuma sekedar yang 5 waktu. La azidu alaiha, saya enggak tambahin lagi tuh. Qobliyah ba'diyah saya enggak kerjain, tarawih saya enggak kerjain, sholat sunnah yang lain saya enggak kerjain. Terus kata beliau nih, kata sahabat, aina idza mutu, di mana posisi saya kalau ntar saya meninggal? Kata Nabi, anta ma'i, engkau bersamaku. Jadi bisa bersama dengan Rasulullah SAW, modalnya cuma yang wajib doang. Tetapi kata Nabi dengan syarat, ada ketentuannya. Yang pertama apa? Kata Nabi, jaga hatimu. Yang pertama, al-ghil wal hasad. Pelihara hatimu dari rasa benci, kesel kepada sesama. Makanya nanti ketika kita selepas Ramadan, kita biasa ada budaya maaf-maafan. Jangan disalahin maaf-maafan. Lah maaf-maafan makin disalahin. Lah kalau maaf-maafan disalahin, bagaimana yang berantem? Itu logikanya kan begitu. Lah orang maaf-maafan, maafin kalau punya salah. Lah kan maaf-maafan gak mesti Idul Fitri aja, kapan aja juga bisa. Lah emang bagian kapan aja Idul Fitri gak masuk dari hari kapan aja? Paham gak nih kira-kira? Ya artinya minta maaf mau kapan aja, ya Idul Fitri juga kapan aja boleh. Pas Idul Fitri berarti boleh minta maaf. Bahkan itu momen yang pas. Ketika itu hati orang lebih gembira, hati orang lagi senang, sehingga kita maaf-maafan nikmat. Tetapi jangan juga mentang-mentang Idul Fitri kemudian kita maaf-maafan, kemudian kita ngebuka kesalahan kita kepada orang. Maafin ya, kemarin saya ngomongin ke situ, ya situ begini. Lah itu mah berantem ujungnya. Ya jangan begitu, omongan polos itu. Udah cukup minta maaf aja. Ya, minta maaf. Kalau selama hamba itu berjabat tangan sebelum lepas, kalau dia jabat tangannya dengan tulus, ya maka sebelum lepas itu tangannya, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka ada kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita ada kebencian. Kemudian wal hasad, jangan sampai ada kedengkian. Kalau mau bersama dengan Rasulullah sekalipun puasa pas-pasan, jangan sampai ada kedengkian dalam diri kita. Masing-masing dia punya pakaian baru yang lebih bagus, biarin. Memang mungkin rezekinya
lebih. Tapi pasti yang namanya rezeki gak bakal kutukan. Rezeki gajah gak mungkin lari ke semut. Kalau rezeki gajah lari ke semut, yang ada semut mati. Ya, ketimpa rezekinya gajah. Oleh karenanya masing-masing udah ada bagian. Oleh karenanya jangan pernah didengki. Ini mau lebaran, ngelihat saudaranya, tetangganya, rumahnya baru dicet, udah pusing dia. Tahu-tahu tetangganya beli mobil baru, stroke. Ya Allah, stroke penyakit berat itu. Stroke seberobakannya berat. Ya. Jadi walhasil repot sendiri nantinya kalau dia punya hasad. Maka kalau mau bersama Nabi, al-ghil wal hasad, kebencian hilangin, juga kedengkian hilangin. Kemudian kata Nabi juga, kalau memang mau juga jaga lidahmu minal riba wal kidb, daripada ngomongin aib orang dan juga berdusta. Kita ngomongin orang itu paling enak soalnya. Mukadimahnya sosok nggak ngomongin lagi. Ya kadang-kadang baru mau mulai, nih maaf ya, bukan mau ngomongin dia nih. Itu kalau udah begitu tuh, itu mau mulai itu. Ya. Maka kalau kayak begitu, kalau bisa udah hindari. Kalau kita bisa tinggalin, tinggalin. Kalau kita bisa tahan, tahan. Udah cukup gitu. Kenapa? Karena bahaya. Kecuali ada beberapa hal yang diperbolehkan. Ya, buat Quran fiskal mujahir. Ada orang yang diperbolehkan untuk dibicarakan aibnya. Umpamanya dia ngutang, duit ada buat bayar, status tiap hari jalan-jalan, wah elah, tapi bayar kagak mau, marahan dia. Nah ini yang model begini, hello ilmihi, kehormatannya halal. Artinya apa? Seandainya kita ngomongin ke orang lain biar orang lain selamat dari minjemin duit ke dia, itu boleh. Oh, simpulan ya, oh jangan dah, ente jangan ngutangin dia. Anak udah pernah minjemin sekian, sampai saat ini agak dipulangin, itu boleh. Boleh tuh disebut-sebut. Kalau memang dia punya uang tapi nggak mau bayar dan dia galakan dia, itu boleh tuh. Ya boleh diomongin. Jadi bukan ghibah itu bukan ghibah. Itu termasuk daripada tahdir. Ya, itu termasuk daripada tahdir. Termasuk ma'arif fiskan mujahir. Orang dikenalnya dengan satu keburukan. Umpamanya orang lebih kenal dengan keburukannya, atau mohon maaf dengan fisiknya yang gak bagus umpamanya, maka boleh. Umpamanya gini, ada seorang katakan ente dapat salam dari mana? Dari Udin. Udin mana? Udin yang picek. Oh Udin picek gitu. Jadi kenal dia, itu boleh. Kenapa? Karena itu udah wa'arif, untuk mengenalkan orang, itu boleh. Itu disepakati itu oleh Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi walhasil boleh buat Quran fiskal mudahir, termasuk orang yang udah terang-terangan buat dosa nggak ada malunya. Allah tutupin dosa dia semalam, dia pagi diungkit. Itu namanya mujahir. Dosanya dia terang-terangan. Padahal waktu mabuknya nggak ketahuan. Pagi-pagi cerita dengan bangganya, mantap banget gua minum anggur merah, anggur biru. Minum waktu manteng ngeklay, ya habis makan narkoba dia cerita, itu namanya mujahid. Ya padahal Allah udah tutupin. Atau dia habis main judi, menang, pagi-pagi diumumin main judi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah dia menang, masya Allah. Nah, ini repot nih, main judi nggak boleh tuh ngomong kalimat itu, ya sampai pakai kartu, mondok kartu, bismillahirrahmanirrahim. Melihat kartu, subhanallah. Ini malah dosa ya. Kalau dia ngaruh keberkahan bacaan itu, dia bisa jatuh kepada kerusakan iman gitu. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bersama Nabi sekalipun ibadah kita pas-pasan, selamatkan hati kita dari kebencian dan juga rasa dengki, serta kita jaga lisan kita daripada berdusta dan membicarakan aib orang lain. Mudah-mudahan
Dengan demikian kita dapat syafaat Rasulullah SAW dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah